Om Swastiastu, selamat pagi Bapak Ibu Guru semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini atau yang kita diskusikan dapat menjadi suatu yang berguna atau nanti bisa kita terapkan di lingkungan sekolah masing-masing sehingga nantinya bisa membuat suatu penumbuhan budaya positif di diri kita sendiri sebagai guru maupun di lingkungan sekolah pada khususnya. Nah, jadi untuk sebelum memulai materi, saya izin share screen ya terlebih dahulu. Nah, budaya positif yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu ada beberapa materi. Yang pertama yaitu bagaimana membentuk suatu disiplin positif. Kemudian kita akan membahas tentang 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian kita akan selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, serta bagaimana nanti kita akan melakukan sebuah restitusi. Nah, apa itu disiplin positif? Dalam suatu paradigma pembelajaran, menurut Diane Gosen, disiplin positif adalah bagaimana kita membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, serta bertanggung jawab. Nah, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Jadi kita perlu mereview apa disiplin yang sudah kita lakukan sekolah ini merupakan suatu bentuk disiplin yang positif. Nah, itu akan kita ketahui nanti setelah pembahasan berikut ini ya. Nah, kemudian bahwa miskonsepsi yang selama ini terjadi di lingkungan sekolah kita bahwa kita beranggapan guru itu dapat mengontrol murid. Jadi dalam kegiatan pembelajaran nanti kita akan bahas. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian bagaimana ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bahwa tidak selalu apa yang kita pikirkan tentang hal-hal tersebut ini. Jadi ini merupakan suatu miskonsepsi yang selama ini kita kira ini merupakan sebuah disiplin. Nah, sebelum kita mengenal disiplin positif, nah ini ada teori stimulus respon pandangan tentang dunia. Jadi bahwa di sini ada perbandingan bagaimana teori stimulus respon serta teori kontrol tentang dunia. Nah, sebelumnya pada teori stimulus respon kita beranggapan bahwa kebutuhan kita sama, akan tetapi pada dasarnya kita menyadari bahwa kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa semua orang melihat hal yang sama, akan tetapi sebenarnya setiap orang memiliki interpretasi atau gambaran yang berbeda terhadap suatu kejadian. Kita juga sebelumnya mencoba mengubah orang kalau pandangan sama dengan kita. Tetapi teori kontrol tentang dunia menyatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita akan berusaha memahami apa yang orang pikirkan terlebih dahulu. Dan teori stimulus respon tentang dunia menyatakan bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Akan tetapi, tentang teori kontrol tentang dunia itu menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan masing-masing. Jadi kita harus melihat dasar atau alasan mereka melakukan suatu tindakan. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu menurut teori stimulus respon. Akan tetapi menurut teori kontrol dunia bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kontrol sepenuhnya itu berada dalam diri kita masing-masing. Kemudian ada teori stimulus respon itu menyatakan bahwa kita bisa mengontrol orang lain, tetapi pada kenyataannya kita tidak akan bisa mengontrol orang lain. Jadi semua kontrol itu berpegang kembali kepada diri masing-masing. Dan pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Tapi teori kontrol dunia menyatakan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, yang terakhir, pandangan stimulus respon tentang dunia itu adalah model berpikir menang kalah. Kan tetapi teori kontrol dunia berpandangan bahwa bagaimana kita membuat suatu model berpikir yang menang-menang. Jadi kalau dilihat dari dua sisi, pihaknya itu masing-masing memiliki memenuhi atau merasakan manfaatnya masing-masing. Nah, selanjutnya apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positiflah disiplin yang muncul dari dalam diri murid dan memiliki motivasi diri.
Alasan mengapa mereka belajar, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri, bukan motivasi yang dipengaruhi oleh hal dari luar. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin positif berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Terus peran kita sebagai pendidik apa? Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, ini kembali ke definisi dari budaya positif itu sendiri ya. Nah, terus bagaimana cara menciptakan anak yang memiliki disiplin positif? Nah, kita harus melihat terlebih dahulu apa motivasi yang melandasi mereka melakukan hal tersebut, serta apa kebutuhan dasar mereka yang menjadi dasar mereka melakukan suatu perbuatan. Nah, secara umum ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, itulah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan yang ketiga ini adalah tujuan dari kita membentuk suatu disiplin positif bagi siswa. Jadi mereka akan menghargai mereka sendiri akibat dari nilai-nilai yang mereka, nilai-nilai positif yang mereka percayai dalam diri mereka sendiri. Nah, selanjutnya kita juga perlu memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, tentunya seluruh manusia itu memiliki tujuan masing-masing ya. Secara umum ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan dan kekuasaan. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya didasari karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kita perlu memahami dulu apa sih kebutuhan siswa tersebut sehingga mereka bertindak sesuatu yang melanggar sebuah aturan. Jadi ketika kita berusaha memahami kebutuhan dasar, nantinya kita akan bisa memberikan umpan balik yang tepat bagi siswa tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajar cara menyetir mobil. Nah, setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Nah, ketika jawaban Dimas seperti ini, kebutuhan apa yang dia penuhi? Jadi Dimas itu menjawab, menyetir mobil itu seru. Nah, tadi kita sudah membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia ya. Jadi kita akan beranjak dari jawaban Dimas bahwa si Dimas itu menyatakan bahwa menyetir mobil itu seru. Nah, dari kata ini bahwa si Dimas itu ingin memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Ya, jadi dia menyetir mobil itu hanya untuk bersenang-senang. Nah, jadi itu salah satu contoh bagaimana kita memahami suatu kebutuhan dasar anak atau manusia. Nah, selanjutnya terdapat 5 posisi kontrol yang bisa seorang guru terapkan dalam memahami atau kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama adalah posisi sebagai penghukum, kedua adalah posisi orang merasa bersalah, pembuat orang merasa bersalah, ketiga posisi seorang guru sebagai teman, selanjutnya adalah posisi guru sebagai monitor atau pemantau, dan terakhirlah posisi seorang guru sebagai manajer. Nah, di sini sebelum kita melakukan posisi kontrol seorang guru, kita akan mulai dengan membentuk suatu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang menjadi kesepakatan di dalam kelas. Sehingga nilai-nilai itu adalah suatu hal atau keyakinan-keyakinan yang diajukan oleh siswa itu sendiri. Jadi ketika siswa mengajukan keyakinan atau hal-hal yang menjadi kesepakatan mereka, mereka akan cenderung berusaha untuk mematuhinya karena itu akan menjadi suatu keyakinan dalam diri siswa itu tersebut. Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut, posisi kontrol yang paling tinggi disebut adalah posisi kontrol seorang guru sebagai manajer ya.
di mana manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat suatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan posisi di teman ataupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali ke kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi kita lihat kembali kepada kondisi yang terjadi di siswanya. Dari kita memahami tersebut, kita akan bisa mengambil posisi kontrol mana yang tepat nantinya bisa kita gunakan. Ya. Nah, namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Ini adalah seorang manajer atau seorang guru, bagaimana kita mengingatkan kembali kepada keyakinan yang sudah disepakati oleh siswa atau menjadi keyakinan dalam diri siswa. Contohnya, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu dan apa rencana kamu ke depannya untuk memperbaiki hal ini? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan manajer ini bertujuan agar siswa mampu merefleksikan dirinya sendiri tentang nilai apa yang mereka yakini, kemudian menemukan solusi bagaimana mereka memperbaiki kesalahannya tersebut. Nah, tugas seorang manajer itu bukan mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman ataupun pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak diskusi atau diundang melakukan restitusi. Jadi ini kembali lagi ya ke kesiapan muridnya, kita berusaha dulu memahami murid, kemudian kita akan bisa mengambil posisi kontrol yang tepat. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol sang guru adalah mencapai posisi manajer, di mana posisinya murid dapat menjadi pribadi yang mandiri. Nah, semuanya itu kembali lagi ke tujuan bagaimana seorang guru nantinya akan berusaha membentuk murid menjadi seorang yang mandiri, sehingga nantinya ketika dewasa mereka akan bisa melakukan restitusinya sendiri, bisa merefleksikan dirinya sendiri, dan mampu untuk mengajukan atau menemukan solusi untuk permasalahannya sendiri. Nah, apa beda peraturan dan keyakinan kelas? Nah, bedanya kalau peraturan dibuat oleh guru, keyakinan dibuat bersama-sama. Nah, di sini jelas sekali bedanya ya. Peraturan itu seakan satu arah ya, dari guru ke siswa. Ini nilai-nilai yang harus kamu lakukan. Itu peraturan. Tapi kalau keyakinan, siswa dapat mengajukan nilai-nilai yang mereka yakini ataupun yang mereka sepakati. Jadi ini bersifat dua arah. Nah, peraturan bisa menggunakan kata negatif. Keyakinan bisa menggunakan kata positif. Contohnya, tidak boleh ribut saat pembelajaran berlangsung. Nah, ini adalah suatu contoh yang menggunakan kata negatif. Jadi ini bersifat larangan. Tapi kalau kita rubah ke kata yang positif, bisa dalam bentuk kalimat, murid harus tertib saat pembelajaran berlangsung. Atau murid harus menghormati saat gurunya mengajar. Nah, jika murid melanggar keyakinan kelas, apa? Nah, yang dilakukan seorang guru adalah melakukan sebuah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalahnya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini adalah satu bentuk segitiga restitusi, di mana tahap-tahapannya kita bisa menstabilkan identitas siswa tersebut terlebih dahulu, kemudian menanyakan keyakinannya, terus memvalidasi tindakan mereka yang salah. Jadi di sana bisa kita lakukan diskusi bersama siswa, misalnya pada contoh menstabilkan identitas, kita akan menguatkan siswa tersebut dengan kalimat, contohnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi mereka bisa lebih ke menstabilkan identitas mereka tersebut.
Atau contoh kalimat lainnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, kemudian kita akan melakukan validasi tindakan mereka ya, alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Jadi kita bisa bertanya, contohnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan tersebut. Nah, jadi dengan bertanya demikian, kita akan memahami atau siswa akan mengemukakan kembali ke kebutuhan dasar manusia bahwa mereka pasti punya alasan untuk melakukan sesuatu yang melanggar peraturan tersebut. Dan terakhir kita akan mencoba menanyakan keyakinan kelas apa yang kita sepakati atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, di sini tujuannya siswa agar mereka merefleksi diri mereka sendiri ya, nilai-nilai yang sudah ada dalam diri mereka ataupun nilai-nilai yang sudah mereka sepakati menjadi keyakinan dalam diri mereka sendiri. Nah, terus bagaimana cara menciptakan anak yang memiliki disiplin positif? Tentunya yang pertama, kita bisa berposisi sebagai manajer. Dan yang kedua, kita bisa mengawali dengan membentuk suatu keyakinan kelas. Dan yang ketiga, ketika murid melakukan kesalahan, kita akan melakukan sebuah restitusi bersama siswa, sehingga mereka bisa kembali menjadi orang yang lebih kuat. Nah, jadi demikian sedikit penjelasan atau hal berbagi ya tentang budaya positif. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi pembahasan kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih sudah Bapak Ibu semua sudah bersedia hadir dalam kegiatan sharing materi tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Akhir kata yang ucapkan para mesanti, Om Santi Santi Santi.